Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pagi ini kita akan mendengarkan progres perubahan RPJMD, pembahasan keberapa nih? Ketiga ya mungkin. Keempat, mudah-mudahan nanti progresnya bisa lebih tuntas. Pak Sekda supaya dibantu pimpin diskusinya, Pak. Masih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur, Pak Wagub, teman-teman semua, TGUPP, hadirin serta Rapim yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, ini Rapim yang keempat. Progresnya ini ada pada halaman 2. Keterbacaannya mungkin nanti langsung saja paparan Kepala Bapeda. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wagub, para asisten, para kepala OPD, izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan progres perubahan RPJMD 2017-2022. Yang pertama, lanjut, ini adalah progres apa yang kami tindak lanjuti dari Rapimgub pertama sampai Rapimgub ketiga. Yang pertama ini kami dari Pak Sekda sudah menyampaikan surat ke Kemendagri terkait dengan waktu itu penyederhanaan mekanisme penyusunan perubahan RPJMD. Kemudian juga menyampaikan surat ke KLHK terkait untuk mohon pengecualian KLHS. Kemudian beberapa kali rapat dan dilakukan evaluasi paruh waktu RPJMD 2017-2022 dan prognosis ketercapaian indikator RPJMD 2017-2022. Dan di internal kita juga melakukan permintaan data terkait RPJMD 2017-2022 ke BKPD, Bapenda, dan BUMD. Kemudian yang draft juga kita susun untuk tim penyusunan perubahan RPJMD 2017-2022 dan surat dari Pak Gubernur sudah dilayangkan ke DPRD tentang perencanaan perubahan RPJMD tersebut. Kemudian dalam pembahasan di Rapimgub kedua secara internal kita juga sudah menyampaikan ke BPUMD tentang apa materi yang harus disesuaikan di bab 10. Kemudian juga ke Bapenda terkait dengan pendapatan daerah, BKPD terkait dengan materi keuangan dan beberapa kali rapat internal, dan juga kita juga sudah mengundang beberapa stakeholder eksternal dengan BI, kemudian juga dengan konsultasi dengan Kemendagri dan juga dengan BPS, dan juga rapat dengan perangkat daerah perkiraan capaian penyesuaian target sasaran dan program, juga dengan Indef terkait dengan proyeksi TPP dan tingkat kemiskinan. Kemudian yang ketiga, Rapim ketiga kita tindak lanjuti dengan instruksi dari Sekda terkait dengan pembahasan rancangan ranwal perubahan RPJMD, kemudian ditindaklanjuti dengan forum asistensi yang dibahas pada 8 sampai 10 Juli 2020 tentang rancangan awal perubahan RPJMD dan beberapa kali rapat terkait itu, dan konsultasi terkait dengan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2017 sampai 2022. Kemudian juga pembahasan KLHS, dan kita juga menyampaikan progres tersebut Pak Gubernur, dan kemarin kita juga lakukan konsultasi publik terkait ranwal perubahan RPJMD. Dan yang poin 10 draft sudah kami print Pak di samping Pak Gubernur, itu ada 870 halaman. Ya, ini masih draft awal daripada perubahan RPJMD tersebut. Lanjut, ini adalah progres yang sudah kami lakukan dari bab 1 sampai bab 10. Ada yang masih 100%, ada yang 70%. 80%, kisarannya masih 80% progresnya sampai saat ini, dari pendahuluan sampai gambaran umum, gambaran keuangan daerah, kita update permasalahan dan isu strategis,
Ini juga penyajian visi, misi, tujuan, ini sudah 100%. Strategi arah kebijakan dan program pembangunan ini juga sudah kita sesuaikan kemarin dengan forum asisten. Kemudian kerangka pendanaan pembangunan program ini juga sudah dilakukan, prosesnya 70%. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini juga sudah disesuaikan. KSD ini 70%, pengembangan BUMD ini juga masih 70% perkembangannya. Adapun konsep yang diusung dari RPJMD di 2000 yang saat ini karena adanya sebenarnya upgrade dari visi, bukan hal yang baru, tetapi menambah hal-hal yang sudah ada. Jadi strategi itu di-upgrade dengan melihat empat kegiatan yang menambahkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, di mana orientasinya digital and community oriented development. Kemudian ini diturunkan dalam kegiatan pembangunan kota berorientasi digital, lingkungan permukiman mandiri, infrastruktur dasar yang berketahanan, di mana hal ini masih relevan dengan misi yang sudah Pak Gubernur sampaikan. Ada 2 misi di situ yang pada dasarnya itu sudah relevan dengan strategi yang ada, tapi hanya ini di-upgrade dari sisi digital and community oriented development. Kemudian dari sisi government, karena adanya pandemi ini, maka diharapkan akan ada government yang agile and data driven government. Ini kemudian diturunkan pada model organisasi pemerintahan yang dinamis, pemanfaatan data end-to-end, manajemen pemerintahan yang adaptif. Ini ada salah satu masuk di 1 misi yang ada di 5 misi. Kemudian yang terkait kesejahteraan atau welfare itu di-upgrade strateginya inclusive and personalized welfare service, diturunkan dalam tata kelola dan data dan informasi kependudukan terintegrasi, layanan tepat sasaran berdasarkan kebutuhan personal dan dengan dampak terukur, kemudian akses layanan kesejahteraan universal secara digital dan integrasi. Kemudian dari sisi bisnis, adaptive economy and experiential industry, di mana tenaga kerja lebih adaptif dan memiliki kapasitas digital, industrinya berbasis pengalaman dan nilai tambah, otomasi sistem perizinan. Ini ada di 2 relevan dengan misi Gubernur. Dan dari misi ini tadi sebenarnya sudah diturunkan dalam 5 misi, kemudian diturunkan dalam kegiatan-kegiatan strategis daerah yang ada di bawahnya. Misi pembangunan manusia, ekonomi dan infrastruktur, integritas aparatur, kemudian kota lestari, dan simbol kemajuan. Jadi 5 misi ini sudah ada dari Pak Gubernur dari awal. Kemudian ini menerjemahkan dari upgrade strategi yang tadi. Kemudian di sini adalah kegiatan strategis daerah yang diturunkan dari 5 misi tersebut. Dari sisi pembangunan manusia ada pengentasan kemiskinan sampai ke pembangunan stadion olahraga, dari ekonomi dan infrastruktur, mulai dari kewirausahaan terpadu sampai sumber daya air dan sampah, integritas aparatur dari akuntabilitas kinerja sampai smart city, kota lestari, ada penataan pemukiman sampai pengendalian pencemaran, dan simbol kemajuan dari jaringan kolaborasi sampai ke KSPN Kepulauan Seribu. Kemudian ini adalah kegiatan strategis daerah. Namun demikian kami memotret kemarin penyusunan makroekonomi. Ini kemarin yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa kita harus menyesuaikan proyeksi kita secara konservatif. Kemarin di tahun 2020 pertumbuhannya masih positif. Ini kita baru dapat berita dari BPS kemarin kalau di DKI pertumbuhannya minus 8,2%, di mana di Q2 dan Q1 sebenarnya masih positif 5%. Namun demikian secara keseluruhan di tahun 2020
kami juga dengan tim Indef kita melakukan proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi ini menjadi minus 0,5. Ini juga minus 0,05 kami lihat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga diperkirakan di kisaran tersebut. Inflasi demikian yang sama, kami menggunakan data dari masukan-masukan dari BI. Kemudian data APBD juga ini kami proyeksikan, di mana angka di 2020 kisaran 47 sampai 58, 2021 di 69 triliun, 2022 di 73 sampai 75 triliun. Kemiskinan juga kami sesuaikan, Pak. Jadi kemarin yang di Rapim kemarin kami sesuaikan dengan data proyeksi CGI, Computable General Equilibrium dari timnya Indef. Ini di 6 Agustus, jadi baru kemarin dengan adanya memang agak kesulitan untuk memproyeksi di tahun depan karena ini beberapa hal yang sangat volatile. Kita pikir kemarin pertumbuhan masih 5%, ternyata di Q2 jadi minus 8, itu sangat di luar proyeksi yang pernah kita lakukan. Ini jadi kemiskinan juga akan proyeksinya juga akan lebih banyak tingkat kemiskinan yang akan muncul nanti di DKI. Perkiraan kita proyeksi di awal 3,18 kemudian disesuaikan jadi 4,32. Dan ini akan terus turun diharapkan, tapi penurunan ini tidak sedalam dengan target yang di RPJMD sebelumnya. Jadi yang warna biru itu garis-garis adalah di RPJMD sebelumnya, yang hijau adalah proyeksi yang terbaru yang nanti akan dimasukkan di draft RPJMD tersebut. Kemudian pengangguran terbuka demikian yang sama, kemarin di RPJMD awal masih 4,9, sekarang ini juga diperkirakan akan meningkat. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur kemarin sudah ditindaklanjuti terkait dengan pembahasan di forum asisten, yaitu terkait indikator kinerja dan indikator kinerja program. Awalnya kita memprognosis bahwa ini akan sulit tercapai, itu kita kisaran di 63,16%. Kemudian dilakukan pembahasan, indikatornya dilakukan penyesuaian. Jadi ada beberapa indikator yang tetap, ada beberapa indikator yang direvisi, dan ada penambahan indikator yang baru. Jadi 52,6% indikator itu disesuaikan. Kemudian indikator yang kinerja program, ini kalau indikator kinerja sasaran itu menjadi IKU gubernur yang di atas, kalau yang indikator kinerja program itu di IKU OPD. Ini perkiraannya akan ada yang sulit tercapai 50,45 prognosis kita, tapi kemudian dibahas di situ, ada yang tetap, ada yang direvisi, ada indikator-indikator baru yang disesuaikan. Ini adalah indikator, lanjut, ini adalah indikator yang disesuaikan, garis yang turun itu menunjukkan bahwa indikatornya disesuaikan, tapi mengalami target yang konservatif. Kalau yang garis ini adalah berarti sama, kalau yang hijau itu berarti ada indikator target baru yang dimasukkan dalam RPJMD ini. Tingkat kemiskinan, indikatornya tadi targetnya konservatif, jadi disesuaikan mengalami penurunan, artinya kemiskinannya meningkat menjadi 3,45%. Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta ini juga disesuaikan, jadi enggak 100% tapi ke 97%. Indeks kesiapan pelayanan kebencanaan daerah ini juga disesuaikan jadi 6,81. Indeks pembangunan manusia ini masih sama, penerima KJP masih sama. Kemudian ini yang APM untuk SD, kemudian SMP, SMA, SMK, MA ini ada yang sama, ada yang turun. Kemudian untuk pembangunan gender ini disesuaikan mengalami penurunan. Kelulusan SMK ini justru targetnya dinaikkan menjadi 100%. Target pembangunan stadion olahraga ini sama.
indeks potensi kerawanan sosial ini masih sama. Kemudian ini yang indeks baru yang targetnya baru 14,2 dan JDCN ini juga baru. Lanjut yang kedua, visi yang kedua yang terkait ekonomi dan infrastruktur. Tingkat pengangguran terbuka ini lebih konservatif targetnya, jadi 8,07%. Kemudian skor pola pangan harapan ini dinaikkan. Unit rumah susun ini mengalami target yang konservatif yang sebelumnya lebih tinggi daripada ini, sekarang menjadi 13.798 unit rumah susun. Untuk kewirausaha baru ini juga targetnya masih sama, lokasi revitalisasi pasar tradisional masih sama, kondisi jalan mantap ini ada penyesuaian jadi 96%, investasi sama, revitalisasi masih sama. Untuk trotoar yang terbangun ini targetnya dinaikkan meter perseginya. Untuk public transportation model share ini targetnya konservatif karena ada beberapa sekarang orang menggunakan kendaraan pribadi. Armada transportasi umum terintegrasi Jaklingko ini dinaikkan targetnya. Jalur sepeda ini ditambahkan jadi 147 km. Cakupan pelayanan air bersih ini targetnya konservatif diturunkan. Cakupan pelayanan air limbah juga demikian yang sama. Untuk pembangunan ITF ini targetnya masih sama 2 ITF. Adapun untuk integritas aparatur opini BTP masih sama. Untuk aktif di tahun 2022 targetnya masih AA. Indeks reformasi birokrasi ini konservatif disesuaikan 85. Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik ini ada target baru ditambahkan. Kemudian indeks profesional ASN ini disesuaikan turun. Sarana dan prasarana aparatur sesuai standar ini masih sama. Indeks kepuasan masyarakat masih sama. Skor EKPPD ini diturunkan. Sedangkan untuk penyesuaian target Kota Lestari ini hasil dari forum asisten targetnya naik indeks kualitas lingkungan hidup. Kemudian penurunan volume sampah juga masih sama. Peningkatan kualitas pemukiman kumuh ya masih sama 200 RW. Kemudian penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana masih sama, pengendalian banjir juga masih sama. Lokasi Taman Maju Bersama ini jumlahnya 86 lokasi. Sedangkan terkait dengan simpul kemajuan, ini indeks demokrasi, ini targetnya masih sama. Kampanye Jakarta ini baru Pak, terkait dengan Jakarta Plus Jakarta. Kemudian 9 inovasi yang diikutkan dalam lomba skala nasional ini masih sama. Jumlah wisatawan ini targetnya menurun seiring dengan kondisi pandemi. Demikian pula Jakarta Cagar Budaya yang dikonservasi ini juga menurun. Revitalisasi dan pengembangan Kepulauan Seribu ini targetnya sama. Itu Pak, dari tadi adalah beberapa penyesuaian target, ada yang penambahan, ada yang target yang mengalami penyesuaian dengan target konservatif. Bapak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa memang kemarin di awal kami targetnya sangat optimis Pak melihat terkait dengan proses ini. Namun demikian kami waktu itu disampaikan surat Pak untuk menyampaikan apakah perlu kajian lingkungan hidup strategis. Surat itu sudah kami kirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Intinya bahwa tanggapan KLHK ini tidak ada pengecualian. Jadi kita membuat RPJMD ini masih diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis. Mereka jawab melalui surat dan itu ditujukan ke Pak Sekda dan UP Kepala Bapeda
Di situ intinya bahwa proses ini tetap sesuai dengan bahwa tidak ada pengecualian ketika melakukan revisi RPJMD, artinya tetap harus dibuat kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini kami juga melakukan kolaborasi Pak dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penyusunan KLHS ini, dan mulai kemarin kita sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menjawab bahwa kajian ini seperti apa, dan kalau menurut konsep yang terbaru KLHS ini harus memuat Sustainable Development Goal dan daya tampung. Jadi plus isu daerah lainnya. Jadi di KLHS ini tidak seperti KLHS yang lama tinggal ditambah, tapi ini ada beberapa konsep yang harus ditambahkan. Apakah RPJMD ini sesuai dengan Sustainable Development Goal, apakah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, dan isu-isu daerah lainnya ini harus dibuat dalam kajian lingkungan hidup strategis. Dan sampai saat ini kami tengah merumuskan itu, dan hari ini juga sebenarnya kami melakukan FGD dengan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pak terkait dengan penyusunan kajian ini, sehingga kajian ini yang semula kami perkirakan ini akan cepat, ternyata harus menempuh beberapa kajian-kajian KLHS, kemudian juga tahapan yang ada di Kemendagri, yang kemarin kami juga sudah melakukan diskusi dan pendekatan dengan di Dirjen Bangda di Kemendagri Pak. Sedangkan ini target yang terakhir Pak, ini adalah proses yang sudah kami lakukan dari forum asisten, sudah dilakukan penyusunan target, kemudian konsultasi publik, baru konsultasi publik pertama, draftnya yang ada di samping Bapak Pak Gubernur, itu draft yang 840 halaman, itu nanti akan disampaikan dalam pembahasan ranwal dengan DPRD. Nanti kalau ini sudah dilakukan konsultasi publik, kita lakukan secara simultan untuk dibahas rancangan awal ini dengan DPRD, kemudian dilakukan konsultasi Kemendagri dan seterusnya, Musrenbang, ada Musrenbang juga Pak, sampai terakhir Perda Perubahan RPJMD. Ini planning kami sebenarnya harusnya Agustus ini Pak. Draftnya sebenarnya draft sudah secara general sudah jadi, namun demikian ada perlu beberapa tambahan-tambahan, dan ternyata proses ini setelah kami konsultasikan malah makin dikonsultasikan makin panjang Pak. Jadi kami kemarin sudah menyurati ini Kemendagri, dan kami sudah menyuratin KLHK dan dijawab oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup itu Pak. Tapi ini sudah kami lakukan. Jadi apa yang dia minta kami lakukan, FGD kami lakukan, kajian juga kami lakukan untuk KLHS ini Pak. KLHS untuk pembuatan RPJMD, revisi pembuatan RPJMD. Demikian Pak Gubernur dapat kami sampaikan, mohon arahan terkait dengan tadi penyusunan target hasil forum asisten tersebut dan langkah-langkah selanjutnya yang akan kami akan laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Kepala Bapeda, mungkin karena kami ini satu tim Pak Gubernur, di halaman 3 ini Pak Joko, ini ada presentasi yang masih kuning ya. Ini nanti kita implementasikan di halaman 415. Ini tahapan-tahapan ini kita kasih targetnya aja nanti. Kita kasih target, kita sudah sampai konsultasi publik ya kemarin ya. Nah ini berikutnya diberikan target-target tanggal aja Pak, supaya termonitor dengan baik. Lalu pada halaman 5
bisa disebutkan ya di pembangunan manusia atau mungkin di ekonomi dan infrastruktur ini kegiatan Formula E-nya Pak belum muncul. Ini saya rasa kesempatan yang baik. Lalu di slide 9 ini kalau misalnya stadionnya muncul, harusnya Formula E-nya juga dimunculin ini. Carikan kotaknya di mana, kolomnya di mana gitu. Ya harus muncul. Ya, karena ini kesempatan ya. Selanjutnya saya rasa sebelum arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub, teman-teman dari paparan ini bisa memberikan masukan para asisten. Saya persilahkan. Pak Catur. Ya. Terima kasih Pak Sekda, yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur. Terkait dengan paparan ini mungkin ada dua hal yang perlu didalami lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan dan IPM, Pak. Jadi kalau melihat rencana bahwa tingkat kemiskinan akan mencapai 4,32, padahal dengan melihat kondisi ekonomi pada saat ini, tingkat kemiskinan pada bulan ini saja sudah mencapai 4,53 dengan kenaikan 1,1 dari sebelumnya 3,42. Nah, dengan memperhatikan kontraksi ekonomi yang terjadi di DKI Jakarta yang mencapai 8%, apakah capaian untuk menjadi 4,32 ini bisa dicapai pada tahun yang selanjutnya, mengingat kemungkinan kontraksi ekonomi masih terus terjadi di Jakarta untuk waktu yang cukup panjang. Kemudian juga ini berkaitan dengan IPM, Pak. Di dalam catatan kami, IPM pada saat ini DKI Jakarta adalah pada posisi 80,76 dan direncanakan akan naik menjadi 81,6. Padahal kalau kita melihat kriteria di dalam IPM, ada 3 indikator, yaitu indikator angka harapan hidup, kemudian indikator ramal lama sekolah, serta harapan lama sekolah, dan yang terakhir adalah indikator yang pengeluaran per kapita. Nah, tentu pengeluaran per kapita ini kembali lagi akan sangat terkait dengan kondisi ekonomi yang mengalami kontraksi di DKI Jakarta. Sehingga apakah mungkin untuk kita justru meningkatkan IPM dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang dan juga ke depan kemungkinan masih akan berlanjut. Kemudian yang kedua, yang ini juga mungkin mumpung kesempatan ada perbaikan RPJMD, alangkah bagusnya kalau rencana perbaikan RPJMD ini juga disatukan dengan rencana untuk meraih SAKIP A. Karena seringkali pada posisi di RPJMD, ketika diturunkan pada program dan kegiatan di SKPD itu tidak sinkron, tidak nyantol. Sebagai contoh misalnya, ketika kita bicara kemiskinan, itu sebetulnya tidak hanya di asisten Kesra saja, karena asisten Kesra hanya yang berkaitan dengan bansos, misalkan KJMU, KJP+, Kartu Lansia Jakarta, dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara kemiskinan, kita kan juga berkaitan dengan inflasi, kita juga berkaitan dengan perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, mumpung ini sedang dilakukan penyesuaian RPJMD, alangkah bagusnya kalau kemudian disinkronkan dengan SKPD-SKPD yang terkait, yang berkaitan dengan kemiskinan, dan seterusnya. Demikian Pak tambahan. Masih Pak Asisla. Pak Asbang. Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, saya hanya melaporkan saja Pak, di forum asisten sudah kita pertajam, ya kita sudah kumpulkan menilai apa target sasaran besaran-besaran yang ada di RPJMD sebelumnya, dan itu kita exercise
kita bandingkan dengan saat ini dan kita memproyeksikan ke 2 tahun lagi Pak, sampai 2022. Nah di sana ada yang memang ada kategori yang sifatnya yang output padat modal gitu Pak. Kita harus menunda tidak sampai ini akan tercapai. Tapi tentu tetap ada kompensasinya. Seperti misalnya sampah Pak. Kita sudah bisa meyakinkan bahwa ITF belum bisa terlaksana. Cuman target penurunan sampah tetap kita pertahankan Pak. Yaitu ada Pak Kadis dengan cara kita pertama tetap Bantar Gembang sanitary landfill-nya itu kita optimalkan, dan yang paling penting lagi pengolahan sampah di hulu ya Pak Kadis. Yang sampah organiknya kalau 50% saja kita tangani Pak, sudah sampai 25% Pak, karena hampir 60% ya, 55% sampah kita itu ada sampah organik. Kalau kita bisa tahan 50% saja udah 25% sampai kita pertahankan dengan cara-cara katanya ada menggunakan sistem maggot atau BSF apa itu. Itu satu Pak. Yang sifatnya kualitas mungkin kita pertahankan Pak, seperti pemukiman tetap kita 200, tapi besarannya memang mungkin levelnya mungkin tidak sampai seperti itu, tapi tetap kita tangani. Itu Pak. Yang banjir itu tidak ada toleransi Pak, kita tetap walaupun hal-hal yang infrastruktur besar kita tetap tahan, tapi performanya itu tetap kita hal-hal yang krusial kita laksanakan. Itu Pak. Yang memang yang sifatnya output misalnya limbah Pak, air bersih kita karena mengendalikan itu 64% itu cakupan tergantung dari kita udah proyeksikan spam Karian Jatiluhur kayaknya tidak bisa dicapai Pak. Kita belum bisa memastikan itu. Tapi hal-hal yang sifatnya krusial, penyediaan air bersih di daerah krisis, termasuk di rumah-rumah susun itu kita harus masukkan itu Pak. Seperti itu. Barangkali itu Pak Sekda yang saya jelaskan. Termasuk yang kondisi jalan mantap ini nurun 98% dan 96, bukan berarti kita membiarkan jalan rusak Pak. Cuman kualitas level dari penanganan. Ya, kalau kemarin kita biasanya mempertahankan lifetime itu jangan overlay, barangkali sekarang hanya istilahnya tambal-tambal dulu Pak. Barangkali itu, tapi jalan tetap kita yakinkan itu berfungsi optimal. Demikian Pak. Masih Pak Asbang. Untuk di Asbang ini unit rumah susun nih pada halaman 10 di sudut sebelah kiri bawah 13.798. Seingat saya di sini dulu ada klasifikasi nih. Ada yang DP 0 berapa gitu ya. Yang rusun berapa gitu. Nah, ini dipisah Pak Joko. Ya. Yang rumah susun. Bu Asisten Ekonomi. Ya, silakan Bu. Mungkin sedikit aja Pak Joko, di poin armada transportasi umum Jaklingko itu tanda panahnya ke atas ya. Setahu saya itu targetnya tetap sih. Targetnya sesuai dengan awal di posisi 10.047, jadi tidak ada kenaikan. Tetapi memang untuk Modasar kita pakai yang agak konservatif di 25%, mengingat masih perlu ada jaga jarak dan lain-lain. Mungkin sedikit juga terkait masalah proyeksi ekonomi kita yang di minus 0,5 itu mungkin juga harus kita cermati, walaupun itu tadi hasil dari indeks. Mungkin kita perlu juga cari beberapa referensi dari lembaga-lembaga lainnya, apakah memang di minus 0,5. Kalau saya perkirakan bahkan mungkin juga di tahun ini masih di atas itu gitu loh Pak. Sekarang minus 8, triwulan 2 itu kan minus 0,5 2020 kan, total kan bisa itu. Sekarang posisi di minus 8,2. Nah di berikutnya kan pasti juga akan keluarnya di Juli Agustus September, di mana Juli Agustus kita tahu juga pergerakan belum banyak. Ya mungkin dilihat lagi kalau bisa lebih konservatif malah lebih bagus. Terima kasih Pak. Oke, masih. Pak Inspektur, silakan. Terima kasih Pak Sekda, yang terhormat Pak Gubernur, Pak Wagub, Bapak Ibu Asisten dan serta rapat. Saya
melihat ini Pak, rencana perubahan RPJMD ini adalah peluang kita untuk pencapaian sakit AA di 2022 Pak. Karena terus terang Pak, dari hasil penilaian Kemenpan mulai dari 2017, 18, 19 yang hari Senin sudah saya paparkan Pak, angka kita itu memang sempat naik dari B ke BB di 2018 Pak, dan meningkat secara signifikan dari 65 ke 71 di tahun 2018 karena perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di manajemen kinerja. Tetapi setelah itu di 2019 kita hanya naik 2 poin Pak. Kenapa? Karena antara RPJMD kita Pak dengan Renstra SKPD dari tujuan indikator tujuan, indikator sasarannya itu tidak nyambung Pak. Banyak Renstra SKPD itu indikator tujuan dan sasarannya itu tidak inline dengan RPJMD. Karena tidak inline Pak, program kegiatan yang dirancang di SKPD itu tidak menunjang ke indikator tujuan IKU-nya Pak Gubernur. Nah ini otomatis akan berakibat di pola penyusunan penganggaran kita Pak. Jadi Kemenpan RB melihat banyak indikator kita yang belum menerapkan SMART Pak, specific, measurable, ya, achievable gitu Pak. Nah ini yang mungkin tadi di paparan halaman 3 disampaikan oleh Pak Kepala BP Bapeda, dari bab 5 sampai dengan bab 8 itu isinya adalah penyesuaian indikator sasaran, dan juga nanti kita harus masukkan indikator tujuan Pak. Karena salah satu kelemahan yang disampaikan oleh Kemenpan, OPD kita belum mengisi indikator tujuannya Pak. Jadi banyak loncat dia Pak. Nah pada saat yang tadi di halaman 15, saya rasa nanti mungkin kita perlu menginlinekan dengan rencana yang kemarin kita sudah sepakati Pak Wagub di Rapim terkait dengan Road to Sakip AA. Jadi mungkin Pak Kepala Bapeda, karena ini sifatnya harus paralel bersamaan, ya, diperbaikan mumpung masih 70%, kita bisa kejar itu. Dan kita coba guidance teman-teman di OPD, ya, yang paling enggak 52 OPD kita yang besar-besar, itu indikator tujuan dan sasarannya bisa inline dengan indikator tujuan dan sasaran yang sekarang kita lakukan perbaikan di rencana RPJMD ini. Namun Pak, terkait dengan 2021 Pak, kita punya target di tim sakit itu, penguatan sakit. Untuk tahun ini mungkin target kita masih harus mempertahankan BB, tetapi poinnya mendekati ke poin A Pak. Poin A itu, predikat A itu 91. Jadi ya kita coba ke sana. Nah di 2021 tahapan ke AA itu kita menargetkan predikat A Pak. Nah, sekarang kita dalam posisi penyusunan anggaran 2021 juga nih Pak, jadwal waktunya. Nah, saya rasa ini semua harus di-inline-kan. Jangan sampai perbaikan di RPJMD kita sudah beres, sudah bisa kita cascading pohon kinerja sampai dengan ke OPD, tetapi pada saat sekarang kita menyusun anggaran 2021, basisnya belum ke yang kita rencanakan untuk AA di 2022. Nah ini mungkin di tahap yang halaman 15 tadi, betul-betul nanti tim kita Pak Kepala Bapeda secara detail satu-satu mengguidance baik itu di teman-teman OPD ya, supaya bisa nyambung semua ini Pak. Mungkin itu Pak Gubernur saran dari kami supaya kita bisa capai predikat sakit AA di 2022. Terima kasih. Terima kasih Pak Inspektur. Seperti yang kemarin rapat targetnya.
Yang lain, Bu Lucy? Cukup. Kepala dinas yang lain, saya persilakan. Atau Kepala Biro. TGPP, Pak Amin. Oh, Pak. Cukup ya. Izin, mohon izin Pak Gubernur. Arahan Pak Wagub dulu. Terima kasih Pak Sekda, Pak Gubernur, Bapak Ibu semua. Saya sedikit saja, tadi Pak Sekda sudah menambahkan perlu ditulis tanggal targetnya. Pak Joko mungkin ditambah juga PIC-nya biar jelas siapa, nggak cuma PIC yang terlibat, biasanya setiap bagian ditulis namanya atau bidangnya, tapi juga siapa koordinatornya supaya jelas melekat lebih khusus dalam rangka penyusunan dan capaian targetnya. Kemudian Pak, yang perlu juga diperhatikan, selain memperhatikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, proyeksi APBD, mungkin Pak Joko juga harus memperhatikan kacamata publik, Pak. Potret publik itu apa sih melihat kita nih? Apa yang menjadi perhatian publik, kemudian apa yang menjadi sorotan, dan mungkin juga apa yang diinginkan dan apa yang tidak disukai oleh publik itu apa? Gitu. Apa yang bisa dipahami, bisa dimengerti, apa yang publik nggak mau ngerti, itu kita harus tahu. Apapun ini kan publik punya kacamata sendiri, punya pandangan politik dan lain sebagainya, jadi mohon diperhatikan juga Pak Joko, nanti bisa kita tahu. Bukan berarti kita mau ikutnya publik, bukan, tapi kita harus tahu. Mungkin bisa juga bikin survei kecil-kecilan Pak Joko. Kira-kira apa sih harapan publik di periode ini, kemudian apa yang didukung, apa yang tidak suka, terus publik maunya apa dan lain-lain. Ya selain banjir, mungkin DP 0, lain-lain tadi, JIS, ITF, IRP dan lain-lain, macet apalagi Pak. Gitu. Supaya pada akhirnya kan yang kita kerjakan untuk kepentingan publik. Saya kira itu aja Pak Sekda, Pak Gubernur, terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Mohon arahan Pak Gubernur. Anda di rumah untuk melindungi semua di rumah.